Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Akuntansi, saya Himalda Dwi Cahyani dengan NIM 210533073. Pada kali ini akan membawakan sebuah video pembelajaran yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa. Tahukah Sobat, secara umum terdapat 3 jenis perusahaan yang ada. Yang pertama yaitu adalah perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang terakhir adalah perusahaan manufaktur. Nah, apa sih itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa merupakan sebuah perusahaan yang kegiatan utama operasionalnya berada pada bidang jasa. Dengan kata lain, produk yang diperjualbelikan dalam sebuah perusahaan jasa merupakan sebuah jasa ataupun layanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana sih siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Sebelum kita masuk pada siklus akuntansi perusahaan jasa, kita harus mengetahui dulu apa sih itu siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi sendiri merupakan sebuah proses akuntansi yang di dalamnya berisi identifikasi, analisis, maupun pencatatan yang menggunakan proses berulang-ulang selama satu periode akuntansi. Satu periode akuntansi sendiri beragam, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, maupun 1 tahun tergantung manajemen perusahaannya. Lalu, bagaimana sih siklus akuntansi pada perusahaan jasa? Sobat akuntansi bisa melihat gambar di sebelah ini. Ini merupakan sebuah bagan yang mana merupakan gambaran singkat terkait siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus ini terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, tahap pencatatan, yang kedua, tahap pengikhtisaran, dan yang terakhir merupakan tahap pelaporan. Yuk kita bedah tahap-tahapannya. Tahap pertama dalam siklus akuntansi perusahaan jasa merupakan tahap pencatatan, yang mana tahap pencatatan ini terdiri lagi nih dari 3 tahapan lainnya. Yang pertama yaitu adalah menganalisis bukti transaksi. Dalam akuntansi, bukti transaksi merupakan sebuah kewajiban yang harus disertakan sebelum melakukan pencatatan. Pencatatan tanpa adanya bukti transaksi dinyatakan sebagai pencatatan yang tidak sah. Apa saja sih bukti-bukti transaksi yang harus kita analisis? Nah, bukti transaksi itu ada banyak. Yang pertama, memo, faktur, nota, cek, kwitansi, maupun bukti lainnya. Bukti ini wajib kita sertakan sebelum melakukan pencatatan. Tahap kedua dalam pencatatan yaitu adalah penjurnalan. Apa sih itu jurnal? Jurnal merupakan sebuah pencatatan atas transaksi yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan. Penjurnalan sendiri harus dilakukan berdasarkan prinsip kronologis atau berdasarkan urut sesuai tanggal terjadinya transaksi. Berikut merupakan contoh jurnal umum atas sebuah transaksi. Jika Sobat Akuntansi melihat jurnal umum di sebelah saya, pasti Sobat Akuntansi bertanya-tanya nih, apa sih itu kolom 1, apa sih itu kolom 2? Nah, sini saya beritahu. Di kolom 1 merupakan kolom yang kita catat sebagai tanggal terjadinya transaksi. Contohnya tanggal 1 bulan 1 2023. Nah, sedangkan kolom 2 berisikan nomor bukti transaksi. Contohnya nomor faktur saat melakukan pembelian. Nah, yang di kolom 3 berisikan nama akun, contohnya seperti kas, piutang, hutang, dan lain sebagainya. Di kolom 4 itu berisikan halaman referensi saat kita melakukan posting ke buku besar. Jadi pengisiannya itu nanti ya setelah melakukan posting ke buku besar. Nah, di kolom 5 itu terdapat kolom debit, di mana jika kita melakukan pendebitan, kita melakukan jumlah transaksi, mencatat transaksi di kolom debit. Begitu pula dengan kolom kredit di kolom 6. Setelah melakukan penjurnalan, hal yang harus kita lakukan yaitu adalah posting ke buku besar. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan meringkas data-data transaksi yang telah ada. Berikut merupakan contoh buku besar. Setelah menyelesaikan tahap pencatatan, kita masuk pada tahap pengikhtisaran, di mana hal pertama yang harus kita lakukan dalam tahapan ini merupakan menyusun neraca saldo. Nah, neraca saldo bisa kita sebut dengan laporan posisi keuangan. Laporan ini akan memberikan informasi terkait saldo debit maupun saldo kredit. Kita harus memastikan bahwa saldo debit dan saldo kredit bersaldo sama atau seimbang.
Jika sobat akuntansi merasa pekerjaan kita selesai saat di neraca saldo tadi, sobat akuntansi semua salah. Langkah kita selanjutnya yaitu melakukan penyesuaian terhadap akun-akun yang perlu disesuaikan. Hal ini diperlukan untuk melihat saldo akun perusahaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya akibat dari prinsip accrual basis. Akun-akun yang disesuaikan biasanya berupa pendapatan maupun beban. Setelah akun-akun tadi disesuaikan dan telah bernilai saldo yang semestinya, kita masuk pada neraca lajur. Ini merupakan tahap terakhir dalam tahap pengikhtisaran. Mengapa sih kita harus membuat neraca lajur? Nah, hal ini untuk melihat apakah ada kesalahan pada saat melakukan penyesuaian tadi. Saldo pada neraca setelah penyesuaian harus seimbang antara debit dan kredit. Setelah kita buat neraca saldo setelah penyesuaian di neraca lajur tadi, kita masuk pada tahap terakhir, yaitu adalah tahap pelaporan. Nah, di tahap ini, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan pada perusahaan sendiri terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Apakah pekerjaan kita telah selesai? Tentunya belum. Langkah selanjutnya dalam tahap pelaporan yaitu adalah jurnal penutup. Pada bagian ini kita akan menutup akun-akun yang masih harus disesuaikan hingga saldonya menjadi 0 agar tidak mempengaruhi transaksi pada periode berikutnya. Akun yang ditutup biasanya berupa pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi maupun prive. Tujuannya agar mempermudah proses auditing karena telah terbagi atas transaksi per periodenya. Setelah dilakukannya jurnal penutup, kita susun kembali nih neraca saldo. Lalu kita masuk pada tahap terakhir dalam siklus akuntansi. Pada tahap ini, akuntan diberikan opsi untuk melakukan maupun tidak melakukan jurnal pembalik. Namun, agar manajemen keuangan lebih teratur, sebaiknya jurnal pembalik dilakukan. Apa sih yang harus kita lakukan dalam jurnal ini? Nah, jurnal pembalik dilakukan dengan membalik jurnal penyesuaian yang telah kita lakukan tadi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pekerjaan akuntan pada periode berikutnya. Nah, itulah tadi siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Gimana nih sobat akuntansi? Sudah paham belum nih tentang siklus akuntansi perusahaan jasa? Jika ada yang merasa ragu dan ingin ditanyakan kembali, sobat akuntansi boleh juga kok bertanya melalui kolom komentar. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Saya Himalda Dwi Cahyani pamit. Sampai jumpa.